Masih banyak umat Hindu di Jawa yang belum tega melakukan pembakaran jenazah para leluhurnya. Swaha. Om Swastiastu. Namaste Sampurasun. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Tabea majuah-juah. Sahabat Renungan Dharma yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya bukan baru, tetapi kelihatannya seperti baru. Karena banyak di antara kita yang mungkin jarang mendengar topik yang akan kita bahas kali ini. Tapi ini penting. Penting sekali, bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga bisa menjadi sebuah informasi, edukasi, inovasi, dan semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Topiknya apa? Topiknya Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Kelihatannya kok Jawa banget ya? Ya memang Jawa ini. Kalau di Bali kan kita mengenal ada Tirta Pangentas. Kalau di Jawa, ritual Pangentas. Seperti itu. Nah, mari kita lihat. Apa sih sebetulnya Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal ini? Di Jawa lebih dikenal dengan nama Entas-entas. Kita sering mendengar itu di wilayah Tengger. Karena memang Tengger sudah melaksanakan Entas-entas 1000 tahun lalu barangkali. Penyempurnaan para leluhur beliau-beliau itu. Tengger luar biasa. Tetapi di luar Tengger juga sebetulnya sudah ada. Contoh, entas-entas di daerah Lawu. Namanya apa? Entas Pinulus dulu. Tapi kan entah sudah berapa puluh tahun tidak pernah dilakukan. Kemudian di Pantura, ada yang namanya Kalang Obong. Sama, itu juga entas-entas. Kemudian di zaman Majapahit, ya entas-entas juga. Ya. Lalu orang sering bertanya, itu entas-entas yang di Jawa itu, ada nggak sih sumber sastranya? Kalau sudah bicara sumber sastra, ini menjadi menarik. Sumber sastra lokal ada di Bali. Namanya Pustaka Iswara Tattwa. Ada di sebuah gereja di Denpasar. Kalau saya tidak salah ingat, itu ada di Jalan Imam Bonjol kalau nggak salah. Ya, saya punya buku yang menyebutkan itu. Kemudian di Jawa juga yang tertinggal apa? Nyadran. Itu juga bagian daripada entas-entas. Penyempurnaan leluhur. Kan Weda mengatakan bahwa menyempurnakan leluhur yang bermasalah merupakan yadnya yang utama. Ini tegaskan juga oleh mantan Ketua Sabaulake PHDI Pusat periode 2016 sampai 2021. Beliau adalah Bapak Inengah Dana. Pangentas yang di Jawa ini sering disebut dengan entas-entas. Menurut beliau sebetulnya itu sudah berada pada level, kalau di Bali disebut ada pengabenan level memukur. Nah, berarti sebetulnya bukan Pitrayadnya lagi. Ini sudah menjadi Dewoyadnya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kembali kita lihat referensi dalam Weda. Rig Weda Mandala 10 Sukta 15, mantram 1 sampai dengan 13. Apa katanya? Paling tidak ada 1-2 hal yang disampaikan dalam mantra ini. Yang pertama adalah para leluhur bersama para dewa duduk. Duduk bersama para dewa menikmati minuman soma. Tapi leluhur yang seperti apa? Tentu leluhur yang sudah setara dengan para dewata. Kalau di Bali mungkin sama dengan leluhur yang sudah menjadi Betara yang guru. Ya, sempurna sudah. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian mantra 14 mengatakan perihal kematian. Ada 2 pelaksanaannya. Teknis pelaksanaannya. Yang pertama disebut juga dengan Dagdagni. Kremasi, dibakar, ya.
Kemudian yang kedua disebut juga dengan Andagdagni. Tidak dibakar, tapi dia apa? Kan dikubur. Nah, kita kembali kepada pengentas Panjurung Sukmo ini. Di Jawa memang sejauh ini budaya untuk kremasi belum merata. Masih banyak umat Hindu di Jawa yang belum tega melakukan pembakaran jenazah pada leluhurnya. Belum tega. Bukan tidak ada ya, belum tega. Belum srek kalau melihat leluhurnya dibakar. Jadi mereka tidak mudah lepas dari budaya yang namanya dikubur. Dan ini tidak salah. Weda sendiri mengiyakan kok. Kenapa kita berani mengatakan tidak salah? Harus. Ini tidak salah memang. Ya. Nah, kemudian munculnya istilah entas-entas ini, itu memang idealnya setelah kematian 3 tahun. Jadi setelah nyewu, coba kita lihat apa yang terjadi sebetulnya sebelum nyewu ini. Hati-hati, hati-hati kalau Anda melakukan entas-entas di Pulau Jawa, di luar Tengger. Hati-hati. Kenapa? Budaya mengubur jenazah di Jawa itu dilanjutkan dengan penyucian seluruh bagian organ-organ tubuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang didapatkan selama hidup di bumi ini, itu disempurnakan atau disucikan setelah proses penguburan. Nah, misalnya hari ketiga dilakukan selamatan. Mereka bilang selamatan, bukan Pitra Puja. Pitra Puja ini kan baru. Dan saya kalau boleh mengatakan bahwa selamatan itu tidak identik 100% dengan Pitra Puja. Ya, kalau Pitra Puja misalnya yang kita lihat sekarang di masyarakat Hindu asal Bali, di luar Bali, kan hanya beberapa kali dilakukan setelah ngaben misalnya. Setelah ritual. Nggak selama sampai 3 tahun. Tapi kalau Jawa tidak. Hari ketiga mereka sudah selamatan. Lalu yang terjadi selama ini dari ketiga ke-7, ke-40, 100, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga atau nyewu. Tapi ada juga praktek yang sebetulnya katakanlah lebih lengkap dan ada penjelasannya. Kenapa 3, kenapa 7? Ada penjelasannya. Nah, yang mulai melakukan selamatan ini dimulai hari ketiga. Kenapa? Karena hari pertama dan hari kedua bisa saja dianggap yang mati belum tahu dirinya sudah mati. Selalu merasa masih hidup. Sehingga hari pertama, hari kedua bukan tidak mungkin mereka berupaya juga untuk berkomunikasi dengan yang hidup. Tetapi komunikasi itu tidak pernah terjadi. Nah, walaupun saya tahu beberapa umat kita di Jawa ini sejak hari pertama meninggal, sejak usai mengubur siang misalnya, malam mereka selamatan. Hari pertama, hari kedua selamatan. Walaupun mungkin, mohon maaf, mungkin pemaknaannya yang belum betul-betul dipahami. Nah, hari ketiga, kenapa 3? 3 ini, ya dari penjelasan beberapa sesepuh di Jawa, termasuk guru saya orang Jawa, beliau mengatakan bahwa hari ketiga itu sebetulnya 3 ini, 1, terima kasih kepada leluhur laki-laki, bopo, terima kasih kepada leluhur perempuan, biung, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ini 3. Kemudian hari keempat. Kenapa? Dalam kehidupan ini kita punya yang namanya sedulur papat. Di Jawa ini ada sedulur papat. 5 pancer. Jadi yang 4 ini disucikan dengan selamatan pada hari keempat. Hari kelima apa? 5 unsur pembentuk badan fisik. Panca Mahubhuta disucikan dan dikembalikan. Hari ke-6 terjadi proses peleburan sadripu. Ya, sadripu ini kan yang menjadi penghalang terbesar ketika kita ingin melanjutkan perjalanan jiwa menuju moksha. Sadripu. Hari ke-7. Nah, hari ke-7 itu penyucian yang namanya Sapta Dhatu. Apa itu?
bulu, kulit, urat, daging, ya, urat, daging, tulang, sumsum. Jadi bulu, kulit, ya, habis kulit apa? Urat, habis urat apa? Darah, ya, darah, daging, 5, tulang, sumsum, 7. Itu selamatan hari ke-7. Lalu lompat ke hari 40. Loh, hari ke-40 itu apa? Penyucian darah. Loh, tadi kan sudah penyucian darah. Tadi darah sebagai bagian dari 7 elemen yang membentuk hidup manusia. Tetapi darah sekarang itu merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang diliputi oleh karma baik dan karma buruk. Coba ingat Bhisma Parwa. Dia beliau tidak mau mati sebelum darahnya kering. Karena selama berada di wilayah Korawa, beliau menganggap terjadi proses penyerapan dosa, karma-karma buruk. Maka karma buruk itu harus dibuang dengan membuang semua darahnya. Kata Bhisma Parwa seperti itu. Hari ke-40, khusus darah. Dan ini tidak mudah. Setelah itu baru hari ke-100. 100 itu apa? 100 itu 100 buah ruas tulang-tulang kecil. Lalu, tahun pertama, mendak pisan. Itu penyucian tulang yang besar-besar, balung. Ya. Tahun kedua, menak pindo. Ya, menak pindo. Takut kalau masih ada yang terlupakan, tidak tersucikan, maka pada saat menak pindo, selamatan lagi. Bayangkan tahun kedua loh ini, masih ada selamatan. Ya, selamatan tahun kedua untuk seluruh organ tubuh. Tahun ketiga, nyewu 1000. Coba, 1000 hari. Bayangkan, mereka masih selamatan. Nah, 1000 hari ini sebetulnya mereka sudah siap untuk punarbawa dan sudah siap menjadi taksu, menjadi leluhur-leluhur yang mendukung. Ya, taksu di sini adalah sebuah daya dukung leluhur terhadap semua jenis profesi keturunannya dengan catatan keturunan bakti kepada leluhur. Nyewu, memukur. Ini sudah dewayannya. Nah, setelah itu baru pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Jadi, para sahabat renungan Dharma, 1000 hari setelah dikubur leluhur dalam versi umat Hindu Jawa di masa lalu, sekarang mungkin terlupakan banyak ini, di masa lalu, sang leluhur sudah siap punarbawa dengan kondisi yang baik dan sudah siap menjadi taksu, daya dukung terhadap semua jenis profesi keturunannya. Namun ini masih jauh untuk menuju dan mendapatkan peluang moksa. Maka dilakukanlah pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Hati-hati. Jadi, kalau kita melaksanakan ritual entas-entas, itu merupakan sebuah ritual yang termasuk dewayatnya. Jangan kemudian kita melakukan upacara entas-entas dengan beranggapan bahwa itu seolah-olah ada jenazah, ada sawa. Lalu kita membuat badai dengan mantra-mantra, dengan doa-doa seolah kita mengawali sejak sawa wedana. Hati-hati. Umat Jawa sudah punya penyucian yang namanya nyewu sampai nyewu ini. Kalau kita mengatakan sekarang harus diawali dari awal, tunggu dulu. Anda mengabaikan kepribadian umat Hindu Jawa yang sudah mengawali selamatan sampai dengan nyewu. Hati-hati. Kalau tidak tahu, bertanya dulu lah. Jangan hantam kromo. Jangan menganggap kemudian orang Jawa itu bodoh. Nggak ada cerita itu. Hati-hati. Ini Jawa. Jawa punya tradisi, punya budaya. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Walaupun selama ini mereka diam.
Jadi ingat, entas-entas bukan peristiwa yang diawali dari sawa wedana, tapi itu sudah masuk kepada atma wedana. Hati-hati. Ya. Saya ingin mengingatkan, kalau tidak tahu, belum tahu, jangan antam kromo saja. Ya, mereka sudah pada level leluhur kok, yang sudah siap reinkarnasi, sudah siap punarbawa. Jangan dianggap seperti orang yang baru meninggal, lalu kita mengawali dengan upacara sejak awal. Hati-hati, Anda akan membuat orang Jawa sedikit marah, walaupun orang Jawa tidak akan pernah memperlihatkan kemarahan secara fisik. Orang Jawa kalau marah tetap saja diam. Oleh karena itu, sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, saya ingin sedikit meluruskan, mengingatkan, mengedukasi kita semua agar kita paham, belajar, menghormati tradisi dan budaya orang lain. Ini tanah Jawa. Apapun yang Anda lakukan di tanah Jawa, Anda tidak boleh mengabaikan kepribadian, tradisi, dan budaya Jawa. Ingat itu. Ini tanah Jawa. Apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan tradisi budaya milik orang Jawa itu sendiri, yang kita sering sebut, kita dengung-dengungkan, kearifan lokal. Sudahlah, kita semua masih perlu belajar banyak. Apalagi memang benar, selama ini yang menjadi ganjelan dalam hati umat Hindu di Jawa kan satu, fitrayatnya. Karena selama ini mereka tidak bisa sama, tidak pernah merasa bisa sama dengan umat kita di Bali. Bahwa di Bali semua pancayatnya berjalan dengan baik, fitrayatnya nggak ada masalah. Tapi di Jawa agak berbeda. Maka tolonglah kita belajar untuk lebih bijak. Ya, bahwa pengentas Panjurung Sukmo itu tidak harus ataupun tidak pantas ritualnya dimulai dari awal, seolah-olah itu dimulai dari sawa wedana. Lalu untuk apa sekarang kalau leluhur Jawa meninggalkan warisan berupa selamatan? Hati-hati. Ya. Nah mungkin apa yang saya sampaikan ini akan membuat orang terkejut. Ya, terkejut. Dan ada yang marah. Silahkan. Monggo. Ada yang tidak suka? Silahkan. Ayo. Saya tidak pernah gentar untuk hal-hal seperti ini. Mari kita duduk bersama, kita bicara. Seperti itu. Tapi tolong, jangan melakukan kesalahan yang akan merugikan dan melanggar etika. Nah, ini barangkali. Dan saya mohon maaf. Apapun yang saya sampaikan ini tidak harus ditelan mentah-mentah. Renungkan, diskusikan, dan kita semua memang masih perlu belajar banyak sekali. Ya, saya kira demikian, sahabat Renungan Dharma. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan pemahaman kita dan menambah wawasan, serta kita akan semakin bijaksana. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.